Shalom saudaraku, mengapa sih nabi-nabi palsu ini sangat benci dengan Paulus? Dengarkan ini. Saudaraku, tidak lagi asing di telinga kita tuduhan-tuduhan ataupun serangan-serangan yang ditujukan kepada Paulus dan hanya kepada Paulus. Seperti Paulus dikatakan pendusta, Paulus pendiri agama Kristen, seolah-olah ajaran Yesus dan Paulus itu bertentangan. Ada apa dengan Paulus ini? Mengapa nabi-nabi palsu ini sangat membenci Paulus? Bahkan jarang sekali kita dengar tuduhan-tuduhan ataupun serangan-serangan ditujukan kepada rasul yang lain seperti Petrus ataupun Yakobus. Dan orang cerdas pasti ikut Yesus. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ke-12. Mari kita lihat bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri nabi palsu itu. Kita mulai dari ayat 6. Mereka ini adalah Paulus atau Saulus dan Barnabas. Mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Saudaraku, nama Baryesus ini berasal dari bahasa Ibrani yang dapat berarti bar itu artinya anak, Yesus itu artinya keselamatan. Jadi Baryesus itu dapat berarti anak keselamatan, putra keselamatan, atau bisa juga dibilang sebagai orang yang membawa keselamatan. Jadi ini adalah bentuk apa? Bentuk kesombongan, bentuk mengklaim diri dan merasa diri besar. Hal ini dimaksudkan agar dirinya itu terpandang, ya, dengan maksud supaya dia dipandang, supaya dia dianggap seperti seorang nabi, orang besar, membawa keselamatan, dan itu artinya dia juga mengatasnamakan agama atau keyakinan. Nah, Baryesus ini adalah kawannya dari Sergius Paulus, gubernur di pulau itu. Gubernur itu orang yang sangat cerdas. Lalu, Sergius Paulus mengundang Barnabas dan Saulus untuk mendengarkan Injil. Baryesus ini atau nama Yunaninya Elimas, si nabi palsu ini menghalang-halangi Paulus dan Barnabas ketika dia sedang memberitakan Injil kepada Sergius Paulus. Lalu apabila kita membaca di ayat 10-nya, Paulus di sini berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Paulus menegur keras dia dengan berkata, "Hei anak iblis." Maksud dari teguran Paulus, "Hei anak iblis," Paulus ingin katakan kau sebenarnya bukan anak keselamatan. Sebenarnya kau bukan putra keselamatan, melainkan kau adalah anak iblis. Sebab anak ini adalah ciri yang kedua dari Baryesus. Sebab kenapa? Sebab dia memutarbalikkan kebenaran. Dia berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, ini ciri-ciri nabi-nabi palsu. Semakin membuktikan bahwasanya Baryesus ini juga berkedok agama, berkedok keyakinan, ya. Ada keyakinan yang diajarkannya. Keyakinan yang bagaimana? Apakah keyakinan yang berbeda dari Injil? Lalu di ayat ke-12-nya, di situ dikatakan, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ini artinya nabi-nabi palsu itu membawa ajaran dari setan. Gitu aja ya. Jadi itulah ciri-ciri dari nabi-nabi palsu itu. Nah, lalu kita perhatikan Sergius Paulus ini. Alkitab mengatakan bahwasanya Sergius Paulus ini adalah orang yang cerdas. Dia ini adalah teman dari Baryesus. Nah, apa yang menarik dari hal ini? Pertama, akhirnya Sergius yang orang cerdas itu mempercayai ajaran yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas, sehingga dia menjadi percaya dan takjub akan ajaran Tuhan. Itu artinya orang cerdas pasti ikut Yesus. Orang cerdas pasti bisa membedakan mana kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Karena tipu muslihat itu hanyalah untuk orang-orang yang, untuk orang-orang yang tidak cerdas. Tipu muslihat itu memang mencari orang-orang yang tidak cerdas. Supaya apa? Supaya bisa ditipu. Orang cerdas tidak bisa ditipu. Orang cerdas pasti ikut Tuhan Yesus. Itu pertama. Kedua, di sini dikatakan bahwasanya Baryesus itu adalah teman dari Sergius Paulus. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwasanya kebenaran itu di atas segalanya.
Dengan kata lain, Sergius Paulus lebih memilih kebenaran itu, menerima ajaran Tuhan itu, dibandingkan dia mendengar ajaran dari temannya sendiri. Ya, jadi kebenaran tetaplah kebenaran. Bukan karena kita berteman, kita harus kompromi dengan kebenaran. Tentu tidak, kebenaran adalah kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih, kitalah orang-orang yang cerdas itu. Sebab kita memilih Yesus, sebab kita mengikut Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.